Kalau melihat data ini, ya sudahlah, harus diakui bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintahan yang beliau pimpin, ya berhasil membela rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan selalu memikir bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin, bagaimana, itu selalu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib itu. Gue nggak sebut siapa namanya. Jangan apapun diambil. Kalau gagal itu kan yang malu kan dia. Nanti diungkit-ungkit waktu kampanye presiden. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Prabowo Subianto adalah seorang menteri pertahanan dalam kabinet Jokowi, mulai menunjukkan watak aslinya. Jika sebelumnya ramai framing sesat bahwa Prabowo adalah tokoh yang mempersatukan, maka kini kita kembali disadarkan siapa sebenarnya Prabowo, sosok yang hadir dengan strategi pecah belah dan merusak lawan dengan cara-cara yang keji dan sadis. Kita bisa melihat bagaimana Prabowo menarik Budiman Sujatmiko tanpa permisi dengan PDIP. Lalu juga bagaimana Gibran dijadikan cawapresnya tanpa permisi, terlebih dahulu dengan PDIP, dan sekarang malah ingin mengobrak-abrik kabinet Jokowi. Hal ini dilakukan oleh Prabowo saat memberi paparan dalam Rakernas LDII Selasa kemarin. Menyerang soal neolib yang ada pada pemerintahan Jokowi bukan kali pertama dilakukan oleh Prabowo. Saat menjadi pembicaraan dalam seminar kebangsaan bersama 1.000 guru, rektor, dan cendekiawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Prabowo juga sempat mengungkapkan soal sistem ekonomi neoliberal yang menurutnya sekarang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi. Lalu siapakah menteri yang dimaksud oleh Prabowo? Semua sepertinya mengarah kepada satu orang. Kalau Prabowo bicara soal sistem ekonomi neoliberal dan menteri yang neolib, hal ini tentu menjadi pembahasan banyak orang, terutama di medsos. Pertama, apa Prabowo serius atau sedang bercanda? Pahamkah Prabowo akan konsekuensi yang dikatakannya bisa mengarah kemana-mana? Pahamkah Prabowo akan arti neolib atau memiliki definisi sendiri? Mungkinkah ini seperti yang dikatakan koleganya Erlangga Hartarto sebagai bagian dari drakor? Apa tujuannya? Mengapa ada dugaan ini? Karena neolib terkait dengan pasar bebas atau perdagangan bebas dan investasi global. Adakah Prabowo menuding salah satu atau dua dari pendukungnya sendiri? Dan itu menteri pilihan Jokowi yang kini begitu dikaguminya. Meski tidak berbau langsung neolib, namun kebijakan ekonomi Jokowi sendiri juga menunjukkan ciri yang sama, yakni mempermudah birokrasi agar pemilik usaha asing masuk ke Indonesia, membuka keran investasi asing, menjamin keamanan serta stabilitas bagi iklim usaha asing dan sebagainya. Adakah Prabowo memberi kode kritik atas kebijakan ekonomi Jokowi? Ingat, saat Pilpres 2019, Prabowo kerap menyindir Jokowi dengan asing dan aseng. Ya, Prabowo menuding kebijakan Jokowi terlalu pro asing. Sedang Prabowo yang memang mengidolakan Bung Karno selalu terobsesi semua pidato dan narasi Bung Karno, salah satunya terkait neolib. Tapi itu sebatas kebanggaan mendengarkan pidato. Sementara praktiknya, Prabowo sendiri seorang pengusaha multinasional dan menguasai banyak tanah di Indonesia. Kembali kepada pernyataan Prabowo, sepertinya ada dugaan ia hanya sekedar cerita lalu menggunakan istilah neolib untuk membedakan dengan kebijakan Jokowi yang menurut Prabowo sangat populis, atau mungkin juga karena pada awal Prabowo masuk kabinet, ia belum mengenal banyak menteri-menteri yang ada. Prabowo Subianto adalah seorang menteri pertahanan dalam kabinet Jokowi, mulai menunjukkan watak aslinya. Jika sebelumnya ramai framing sesat bahwa Prabowo adalah tokoh yang mempersatukan, maka kini kita kembali disadarkan siapa sebenarnya Prabowo, sosok yang hadir dengan strategi pecah belah dan merusak lawan dengan cara-cara yang keji dan sadis. Kita bisa melihat bagaimana Prabowo menarik Budiman Sujatmiko tanpa permisi dengan PDIP. Lalu juga bagaimana Gibran dijadikan cawapresnya tanpa permisi, terlebih dahulu dengan PDIP. Dan sekarang malah ingin mengobrak-abrik kabinet Jokowi.
Hal ini dilakukan oleh Prabowo saat memberi paparan dalam Rakernas LDII Selasa kemarin. Menyerang soal neolib yang ada pada pemerintahan Jokowi bukan kali pertama dilakukan oleh Prabowo. Saat menjadi pembicaraan dalam seminar kebangsaan bersama 1.000 guru, rektor, dan cendekiawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Prabowo juga sempat mengungkapkan soal sistem ekonomi neoliberal yang menurutnya sekarang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi. Lalu siapakah menteri yang dimaksud oleh Prabowo? Semua sepertinya mengarah kepada satu orang. Kalau Prabowo bicara soal sistem ekonomi neoliberal dan menteri yang neolib, hal ini tentu menjadi pembahasan banyak orang, terutama di medsos. Pertama, apa Prabowo serius atau sedang bercanda? Pahamkah Prabowo akan konsekuensi yang dikatakannya bisa mengarah kemana-mana? Pahamkah Prabowo akan arti neolib atau memiliki definisi sendiri? Mungkinkah ini seperti yang dikatakan koleganya Erlangga Hartarto sebagai bagian dari drakor? Apa tujuannya? Mengapa ada dugaan ini? Karena neolib terkait dengan pasar bebas atau perdagangan bebas dan investasi global. Adakah Prabowo menuding salah satu atau dua dari pendukungnya sendiri? Dan itu menteri pilihan Jokowi yang kini begitu dikaguminya. Meski tidak berbau langsung neolib, namun kebijakan ekonomi Jokowi sendiri juga menunjukkan ciri yang sama, yakni mempermudah birokrasi agar pemilik usaha asing masuk ke Indonesia, membuka keran investasi asing, menjamin keamanan serta stabilitas bagi iklim usaha asing dan sebagainya. Adakah Prabowo memberi kode kritik atas kebijakan ekonomi Jokowi? Ingat, saat Pilpres 2019, Prabowo kerap menyindir Jokowi dengan asing dan aseng. Ya, Prabowo menuding kebijakan Jokowi terlalu pro asing. Sedang Prabowo yang memang mengidolakan Bung Karno selalu terobsesi semua pidato dan narasi Bung Karno, salah satunya terkait neolib. Tapi itu sebatas kebanggaan mendengarkan pidato. Sementara praktiknya, Prabowo sendiri seorang pengusaha multinasional dan menguasai banyak tanah di Indonesia. Kembali kepada pernyataan Prabowo, sepertinya ada dugaan ia hanya sekedar cerita lalu menggunakan istilah neolib untuk membedakan dengan kebijakan Jokowi yang menurut Prabowo sangat populis, atau mungkin juga karena pada awal Prabowo masuk kabinet, ia belum mengenal banyak menteri-menteri yang ada. Prabowo Subianto adalah seorang menteri pertahanan dalam kabinet Jokowi, mulai menunjukkan watak aslinya. Jika sebelumnya ramai framing sesat bahwa Prabowo adalah tokoh yang mempersatukan, maka kini kita kembali disadarkan siapa sebenarnya Prabowo, sosok yang hadir dengan strategi pecah Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.